sejati seharusnya tumbuh dari ketulusan, bukan dari tipu daya. Namun ada yang rela menempuh jalan gelap untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Apa kabar pemirsa? Kita kembali bertemu dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan perjuangan seorang istri yang kehilangan suaminya bukan karena perselingkuhan, bukan karena pengkhianatan, tetapi karena kekuatan guna-guna yang tak kasat mata. Langsung saja kita sambut Rina. Mbak Rina, apa kabar? Baik. Silakan duduk, Mbak. Sehat ya Mbak Rina ya? Iya, alhamdulillah. Mbak Rina, terima kasih banyak, kami apresiasi hadir di sini untuk berbagi kisahnya. Apakah Anda sudah siap untuk berbagi kisahnya? Sudah siap, Mbak. Baik, Mbak, silakan. Semua ini bermula dari saat ada acara reuni sekolah. Oh, reuni sekolahnya Mbak Rina? Bukan, Mbak. Reuni sekolah Mas Hendra, suami saya. Sebelum acara itu, rumah tangga kami harmonis dan jauh dari gosip. Tapi setelah acara itu, semuanya berubah. Akhirnya. Alhamdulillah. Semoga doa-doa tamu yang pada hadir tadi dikabulkan sama Allah. Amin. Semoga adiknya jadi yang soleh. Amin. Amin. Aduh, tuh dia udah seneng banget banyak didoain. Seneng banget ya? Iya. Yaudah sayang yuk. Ya. Mas Hendra! Hai! Maaf ya, aku baru dateng, soalnya aku tadi habis meeting. Gak apa-apa. Oh ya, kenalin istri aku. Halo, aku Moni. Rina. Jadi mantan pacar suami Mbak yang datang? Tapi juga muncul di acara kehamilan 4 bulanan Mbak? Iya, Mbak. Kamu bisa aja ya pilih istrinya, cantik, seleranya bagus. BTW, kok waktu kalian nikah kamu nggak undang aku sih? Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kan udah kenal. Oh ya nih, aku bawa hadiah buat calon anak kalian. Ya ampun Mon, lahirannya juga masih lama kali ini, baru 4 bulan ya sayang ya. Gak apa-apa. Nanti pas lahiran aku bawain lagi ya. Gak usah, makasih ya Nik. Sama-sama. Yaudah Mon, duduk Mon. Ya. Mas, lanjutin dong obrolan yang kemarin di tempat reuni. Kapan dong aku bisa masukin pengadaan di kantor kamu? Pengen dong kerjasama. Ya udah nggak apa-apa, ajuin aja. Nanti aku sampein ke bagian pengadaannya. Beneran? Kamu mau minum apa Nik? Apa aja lah, yang penting nggak ngerepotin kamu. Oh, oke. Aku bantuin istri dulu ya. Sayang. Sayang, maafin aku ya. Aku tahu kamu marah waktu aku cipika-cipiki sama Monik tadi. Tapi itu tuh Monik mantan kamu itu kan, Mas? Berarti pas kalian reunian kemarin kan banyak ngobrol? Enggak banyak juga, ya aku ngobrol biasa aja. Aku juga kan ngobrol sama yang lain juga. Terus ngapain kamu undang dia? Ya, aku terpaksa lah undang dia. Aku nggak enak lah. Yang lain aku undang, masa dia nggak diundang? Tapi dia itu mantan kamu ya, Mas? Sayang, udah deh, nggak usah khawatir ya. Aku nggak ngehianatin cinta kita. Aku nggak pernah tertarik dengan wanita lain. Cuma kamu yang ada di hati aku, sayang. Dia datang cuma buat ngajuin
pengajuan barang di kantor suami saya. Padahal suami saya cuma ngenalin dia ke bagian pengadaan. Tapi seolah-olah suami saya paling berjasa buat dia. Kok bisa gitu sih, Mbak? Dugaan saya sih dia memang sengaja pengen deket lagi sama suami saya. Makanya dia ngelakuin segala cara supaya bisa deket lagi sama suami saya. Mas Hendra. Aku mau pamit ya, maaf aku nggak bisa lama soalnya aku ada urusan lain. Sampai ketemu besok di kantor ya. Ya. Banyak banget notifnya. Monik nih mas, follow aku. Sebagian juga di like sih sama dia dan bahkan ada yang di komen. Tapi kayak ada yang aneh gak sih? Kamu gak usah suzon dulu. Lagian kamu sama Monik juga kan baru kenal. Ya mungkin dia pengen kenal kamu lebih dekat aja. Atau dia mau cari tahu tentang aktivitas kita mas? Kan kamu udah jarang aktif di medsos. Aku tuh bukannya seuzon ya mas, tapi menurut aku sih kamu jangan terlalu humble deh sama dia. Ya tapi aku kan biasa aja sama dia. Mas, kamu iya nganggapnya biasa aja. Kita nggak tahu perasaan dia. Kalau dia baper gimana? Oke, aku ngerti. Aku terima nasihat kamu. Mulai sekarang, aku gak akan humble lagi sama dia. Ya? Iya. Ya, sekalipun ketemu dia juga, kita cuman urusan kerja aja. Makasih ya mas. Aku tuh bukan maksud mau ngelarang kamu untuk ketemu mantan kamu atau mau temenan sama siapapun. Tapi ya ini kan demi kebaikan rumah tangga kita. Iya sayang. Monik chat aku sayang. Dia bilang besok mau ke kantor katanya. Mau nganterin proposal pengajuan pengadaan barangnya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan deket-deket sama dia. Aku percaya banget sama suami aku. Pasti kamu tuh nggak bakal mengkhianati pernikahan kita. Iya sayang. Sayang, Iya, apa mas? kalau nanti anak kita cowok, aku mau kasih nama Arjuna ya. Gak mau. Aku maunya Baskara. Ya bagus sih, tapi kayaknya lebih bagus Arjuna deh sayang. Oh, Baskara aja. Aku maunya Baskara sayang. Nih sayang, Arjuna itu orangnya ganteng. Baskara juga ganteng. Tapi bagusan Arjuna. Baskara. Permisi. Dengan Mas Hendra. Oh, Ini ada paket, Mas. Makasih ya, Mas. Kalau gitu saya permisi. makasih mas. Pakai dari siapa mas? Nggak tahu nih sayang. Mas Hendra janji nggak akan deket lagi dengan perempuan itu. Tapi nyatanya dia terus menempel dan nggak mau lepas. Bahkan dia sering ngasih bingkisan untuk Mas Hendra. Kenapa nggak diangkat? Ya udah nggak usah lah. Gak apa, angkat aja. Ya halo Mon. Mas, tadi aku kirim parcel udah nyampe. Iya sih nih baru sampai parselnya. Lain kali gak usah kirim-kirim kayak gini lah Mon. Gak enak sama istri. Gak apa-apa mas, kan sebagai ucapan terima kasih aku karena kamu udah bantu aku. Kalau bukan karena kamu, proposal aku gak mungkin diterima di kantor kamu. Ya udah Mon, ini mau ditaruh dulu parselnya di dalam ya. Mas, kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu harus tegas sama dia. Rin, dia itu teman aku. Kamu nggak usah cemburu kayak gini Mas, lah. dia itu mantan kamu. Mantan kamu, Mas. Aku gak nyaman ya kalau kamu kayak gini terus. Rin. Rin, aku ketemu dia cuma ngomongin kerjaan aja kok. Gak ada yang lain-lain. Mas, aku ini perempuan. Aku tahu banget kalau kamu baik terus sama dia, dia bakal deketin kamu terus. Aku gak suka.
memang gak enak. Tapi sebelum semuanya kebablasan, mendingan kamu stop dari sekarang, Mas. Demi rumah tangga kita, demi anak kita. Sayang, aku sama dia nggak ada macem-macem Rin. Tapi kita nggak tahu dia, Mas. Aku yakin banget dianya masih ada perasaan sama kamu. Mending kamu menjauh, Mas, dari sekarang sebelum terlambat. Iya sayang. Ya udah ya, maafin aku ya. Kamu janji ya, Mas, demi anak kita. Aku janji sayang. Jadi parcel itu dikirim sama Monik sebagai ucapan terima kasih kepada suami Mbak. Iya Mbak, makanya sebelum keseringan saya suruh Mas Hendra buat nolak. Dan apakah itu berhasil? Enggak, perempuan itu masih ngajak ketemu suami saya. Monik, katanya mau ketemu di kantor, kok malah di sini sih? Sini ikut aku. Bentar, Mon. Sini ikut aku dulu. Eh. Sebentar, sini. Nih, ayo. Monik, Sini sebentar. kemana sih? Sebentar. Kita foto dulu. Kamu pasti lupa ya sama tempat ini. Ini kan tempat dulu waktu kamu nembak aku. Ya ampun, Mon. Aku aja udah lupa loh. Itu kan udah lama banget. Lagian kamu ngapain sih masih diingat? Aku kan belum bisa move on dari kamu, Hendra. Mon. Makanya waktu kamu nikah sama Rina, aku tuh sedih banget. Kamu tahu nggak kenapa alasannya aku nggak nikah sampai sekarang? Kenapa emang? Itu karena aku nggak bisa ngelupain kamu. Mon. Kamu mau kan nikahin aku? Monik. Aku nggak apa-apa jadi istri kedua. Monik, Asalkan aku jadi istri kamu. aku tuh udah nikah, Mon. Aku punya istri. Gak mungkin aku nikahin kamu. Masa lalu kita udah selesai, Monik. Aku udah lupain semuanya. Udah, aku mohon. Udah. Monik. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi, Ndra. Monik, denger ya. Satu hal yang harus kamu tahu. Aku sama sekali gak ada perasaan sama kamu. Ini terakhir kali kita ketemu. Setelah itu, jangan harap kamu bisa ketemu aku lagi ya. Aku sudah punya istri, dan aku gak mau nyakitin hati istri aku gara-gara kamu. Ngerti? Please, Hendra. Monik! Hendra! Hendra! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kenapa sayang? Kamu bisa jelasin gak ini? Kenapa kamu pergi sama Monik ke taman, ke tempat kamu nembak dia dulu? Ini aku dijebak sama Monik. Aku nyuruh dia untuk nemuin aku di kantor. Tapi dia malah minta meeting di luar lah. Dia ngarahin aku ke taman itu. Enggak,
aku masih nggak percaya. Sayang please percaya sama aku. Kamu jangan mikir yang macam-macam sayang. Aku tuh cuma mastiin aja, Mas. Iya aku ngerti. Aku juga udah nyuruh Monik. Mulai sekarang aku nggak akan nemuin dia lagi. Dan semua medsosnya juga udah aku blok sayang. Makasih ya, Mas ya. Keputusan kamu tuh udah paling benar. Ini demi keutuhan rumah tangga kita. Ya udah, aku blok juga ya medsos mantan kamu. Mas, setiap orang itu punya masa lalu. Tapi kalau masa lalu kita masih gangguin kita terus, itu nggak baik. Lebih baik dihindarin ya. Iya sayang. Sayang aku bahagia banget sama kamu. Aku nggak mau ada orang ketiga hadir di antara kita sayang. Apalagi anak kita sebentar lagi lahir. Aku mau sama kamu selamanya sayang. Janji ya, Mas. Makasih ya, Mas ya. Makasih ya Mbak. Berkat susu berliannya, aku sekarang lebih ngerasa percaya diri. Aku lebih ngerasa lebih cantik, lebih bersinar. Oke, baik Mbak. Aku akan menguasai kamu. Malam itu, Mas Hendra gelisah dalam tidurnya. Awalnya saya kira dia dapat mimpi buruk. Tapi ternyata itu efek guna-guna yang mulai disebarkan perempuan itu. Kamu kenapa, Mas? Gak apa-apa sayang. Beneran? Udah kamu tidur aja. Aku nggak apa-apa kok. Aku kan udah bilang, kamu gak usah beres-beres dulu lah. Kamu lagi hamil loh sayang. Iya sayang, aku tuh cuma lap-lap foto pernikahan kita aja, udah banyak debunya. Ya udah. Aku lanjut kerja dulu ya. Iya, jangan lupa makan siang ya. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Mas, Mas Hendra. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini pertanda apa? Mon, kamu cantik banget, Mon. Hai, Mon, duduk. Aku kangen sama kamu, Mon. Terus terang Mbak, perasaan saya nggak enak banget saat foto pernikahan kami jatuh. Rasanya kayak bakal ada sesuatu yang terjadi, tapi saya nggak tahu apa. Dan ternyata Mbak, memang ada sesuatu yang terjadi di rumah Mbak. Sebelum suami saya pulang, memang nggak terjadi apa-apa. Tapi setelah dia pulang, Kenapa Mbak? Apa yang terjadi antara Mbak dan suami Mbak? Mas Hendra, kenapa kayak gini sih? Kok cuek banget? Nggak kayak biasanya. Mas, kamu tuh biasanya ngucapin salam dulu. Kamu cium dulu pipi aku, kamu sekarang apa sih? Kamu bisa diam gak?
Sadar atau tidak kau lakukan Mas, kamu gak biasanya kayak gini, kamu kenapa? Salah ya di kantor? Aku bilang kamu bisa diem nggak? Mas, Mas, kata kamu udah blokir dia. Mengingat semuanya. Halo sayang. Apartemen kamu. Saya sedih banget, Mbak. Suami saya dulu nggak pernah kasar sama saya. Dia selalu nyentuh saya dengan lembut dan penuh kasih sayang, Mbak. Tapi sejak saat itu, Apakah suami Mbak tetap pergi menemui si Monik? iya, Mbak. Padahal dia udah berjanji untuk menjauh dari perempuan itu, Mbak. Tapi ternyata bohong. Lalu Mbak, setelah itu apa yang terjadi? Saya kira semuanya bakal berhenti, Mbak. Tapi malah tetap berlanjut. Mbak, berlanjut seperti apa Mbak? Mana sih Mas Hendra ini? Mas, kenapa sih telepon aku nggak diangkat-angkat? Mas Hendra kemana ya? Kok nggak pulang-pulang? Udah dari semalam. Mas Hendra. Ampun Mas, kemana sih? Mas Hendra. Mas, kamu dari mana Mas? Kamu gak usah ganggu aku ya. Aku capek mau tidur. Kamu ngaku sama aku. Kamu sama Monik kan semalam? Sebenarnya apa sih Mas yang terjadi sama kamu? Kenapa sih sikap kamu berubah dari kemarin? Udah minggir kamu. Mas, aku minta sama kamu untuk jauhin perempuan itu sekarang juga. Emang siapa kamu ngelarang-larang aku? Aku cinta sama Monik dan aku akan segera menikahi dia, paham? Aku menangis. Mas, kamu udah janji loh sama aku gak bakal nyakitin aku, gak bakal ninggalin aku. Aku ini istri kamu loh Mas. Ini balasan kamu ke aku. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin Untuk pertama kalinya, Mbak, suami saya nampar saya, Mbak. Demi perempuan itu. Rin, Duduk dulu. Gak bisa. Aku tuh sedih banget, Nis. Aku bingung. Kenapa Mas Hendra berubah drastis itu? Bahkan dia sendiri yang bilang dia mau nikahin perempuan itu. Emang sebelumnya kamu ada masalah apa sih sama suami kamu? Gak ada, Nis. Gak ada. Kita baik-baik aja. Makanya aku bingung banget kenapa Mas Hendra bisa secepat itu berubah. Itu Mas Hendra. Silakan turun saya. Mas, kamu ngapain bawa dia ke sini? Ya, terus kenapa emangnya? Ini rumah aku loh. Terserah aku udah mau bawa siapa aja ke sini.
termasuk Monik istri aku. Kenalin, aku istrinya Mas Hendra. Dunia saya hancur, Mbak. Waktu Mas Hendra bilang kalau dia udah menikah sama perempuan itu, Mbak. Dia lupa siapa dirinya, Mbak. Yang dia turutin cuma perempuan itu. Bisa-bisanya ya kamu yang ngerebut suami aku. Gak usah kasar kamu sama istri aku ya. Mas, aku yang istri kamu, Mas. Sadar, Mas. Udahlah Mas, gak usah diladenin. Aku mau istirahat aja. Mendingan kamu usir aja dia. Kamu aja yang pergi dari sini. Kamu keluar kamu. Mas, sadar, Mas. Keluar. Mas Hendra, kamu gak apa-apa deh. Mas Hendra, Mas Hendra. Kamu lihat sendiri kan, Nis. Dia benar-benar udah gak kenalin aku lagi loh. Mbak Rina tahu kenapa suami Mbak bisa berubah sedrastis itu? Saya nggak tahu, Mbak. Rasanya seperti saya tuh bukan melihat Mas Hendra yang saya kenal lagi, Mbak. Seperti ada orang lain, Mbak, dalam tubuh suami saya. Feeling aku tuh ada yang gak beres. Aku nggak tahu ini bisa benar bisa salah ya. Tapi aku ngeliat perempuan itu kayak ada aura yang negatif gitu. Dia tuh kayak pakai sesuatu di tubuhnya, Rin. Pakai sesuatu? Maksudnya gimana sih? Suami kamu kayaknya diguna-guna, Rin. Diguna-guna? Kamu nggak lihat? Dia sebegitu nurutnya sama perempuan itu. Sampai tega ngelakuin ini sama kamu. Mbak Rina, kamu tuh sabar banget ya, Mbak ya. Saat itu memang cuma rasa sabar yang saya punya, Mbak. Saya akhirnya terpaksa pindah kamar. Saya tahu yang minta bukan Mas Hendra, tapi perempuan itu. Mas Hendra! Kamu bisa nggak sih ketok pintu dulu? Nggak sopan banget jadi perempuan. Ini kamar aku ya. Sekarang udah jadi kamar aku. Rina! Apa-apaan sih kamu? Sen, Mas, dia pikir dia bisa gantiin posisi aku. Kamu guna-guna Mas Hendra kan? Biar dia mau nikah sama kamu. Gawat. Dari mana dia tahu kalau Mas Hendra udah aku guna-guna? Jangan-jangan temannya yang tadi lagi yang ngerti soal ginian. Sayang, masa dia bilang aku guna-guna kamu? Padahal kan kamu nikahin aku gara-gara kamu sayang kan sama aku, ya kan? Rina, kamu jangan asal nuduh ya. Aku nikahin dia karena aku cinta. Aku sayang sama dia. Enggak, Mas. Kamu tuh harus sadar. Kamu tuh lagi diguna sama dia. Kamu tuh gak pernah cinta, Mas, sama dia. Kamu tuh cintanya sama aku, Mas. Aku ini istri sah kamu, Mas. Udah saya nggak usah diladenin, nggak usah didengerin dia. Keluar kamu. Udah, berhenti. Rina, keluar kamu. Enggak, Mas. Aku gak mau keluar dari sini. Keluar kamu. Mas, gak mau. Keluar. Rasanya saya mau cerai aja, Mbak. Mana ada sih perempuan yang mau dimadu? Jadi akhirnya Mbak Rina meminta cerai dari suami. Akhirnya enggak, Mbak. Karena selain saya lagi hamil, saya sadar kalau saya ninggalin Mas Hendra dalam kondisi seperti itu, nggak akan ada lagi orang yang bisa nolongin dia. Jadi Mbak bertahan dan berusaha melepaskan Mas Hendra dari guna-guna perempuan itu. Iya, Mbak. Ya Mbak, malam ini saya akan taburkan tanah kuburan ini. Rasain kamu, Rina. Makanya jangan main-main sama aku. Kamu bakal ngerasain akibatnya. Lalu bagaimana, Mbak? Apakah berhasil? Enggak, Mbak. Rumah malah jadi seram. Ada sebayangan hitam. Dan juga tercium bau-bau aneh.
banget sih. Astagfirullahaladzim, apa lagi itu? Perjuangan Mbak berat banget ya Mbak Rina. Iya Mbak. Bahkan nyawa saya dan bayi dalam kandungan saya juga menjadi taruhannya Mbak. Mas, tolong aku Mas, ya Allah. Mas. Mas Hendra. Mas Hendra tolong Mas. Mas Hendra tolong. Mas Hendra tolong. Mas Hendra tolong Mas. Mas tolong. Aduh, Mas. Mas. Malam itu Mbak, nggak ada satupun yang nolongin saya. Mbak, terus bagaimana kondisi kandungan Mbak? Kalau memang keguguran, saya ikhlas Mbak. Tapi setelah berjuang antara hidup dan mati, akhirnya saya berhasil sampai di rumah sakit. Dan kandungan Mbak berhasil diselamatkan. Alhamdulillah selamat Mbak. Sejak kejadian itu, dokter nyuruh saya banyak istirahat. Saya juga harus recovery total supaya janin di kandungan saya tetap sehat dan normal. Terus bagaimana reaksi suami Mbak begitu dia mengetahui bahwa Mbak hampir keguguran? Dia nggak peduli Mbak. Dia udah terjerat guna-guna perempuan itu. Padahal aku udah hampir mau keguguran, Nis. Tapi Mas Hendra tetap nggak peduli juga. Sabar ya Rin. Insya Allah semuanya ada jalannya. Aku udah nggak tahu lagi gimana caranya biar Mas Hendra cepat sadar. Dan juga biar dia cepat lepas dari guna-guna perempuan itu. Kalau gitu sementara kamu mau nggak tinggal sama aku? Biar hal kayak gini tuh nggak terjadi lagi. Mau ya? Nggak. Aku nggak mau ninggalin Mas Hendra sendiri. Apalagi kalau sama perempuan itu. Dan dia juga masih tinggal sama perempuan itu. Kalau gitu sekarang kamu banyakin sholat ya. Banyakin berdoa. Zikir. Dekatkan diri sama Allah. Insya Allah Allah akan bantu kamu. Oh bener. Makasih ya. Makasih kamu udah selalu ada buat aku. Kamu sabar. Aku ada selalu buat kamu. Makasih. Mas, lihat deh. Bagus banget kan perhiasannya. Iya sayang, bagus-bagus banget ya. Kamu suka? Ya udah pesan sekarang ya. Nanti semuanya aku yang bayar. Kamu baik banget sih. Kayak kamu juga mau transfer aku. Iya sekarang aku transfer kamu ya buat belanja perhiasan. Mas, kita udah lama banget gak sholat berjamaah. Nanti lagi udah masuk zuhur, Mas. Kamu kalau mau sholat, ya sholat aja sana, nggak usah ngajak-ngajak. Sholat aja sendiri sana. Mas, aku ini tuh istri kamu, Mas. Yang di perut aku ini adalah daging kamu.
Emang aku peduli? Itu urusan kamu. Mas, sadar mas. Kamu tuh dalam pengaruh guna-guna dia. Ngomong apa sih kamu? Ganggu aja. Udah pergi sana, pergi. Ayo mas, ikut aku. Ayo mas. Udah pergi aja sana. Mas, ikut aku. Aku menangis sendiri di sini. Mas, Mengingat semua Mas. yang telah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Ku tak mungkin kembali pada Ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Aku pasrahkan ya Allah. Hanya satu ya Allah permintaanku. Sadarkanlah Mas Hendra ya Allah. Dan jauhkanlah dia dari pengaruh buruk perempuan itu ya Allah. Panas banget sih. Ada apa kamu, Mas? Aku panas banget ini. Panas. Aduh, aku haus banget sayang. Jangan-jangan mengaruh guna-gunanya mau lepas lagi. Gawat. Kembalikanlah ya Allah suamiku ke jalan yang benar. Aku gak ikhlas ya Allah. Aku gak bisa ya Allah menerima ini semua. Tapi aku tahu ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengubah ini semua. Udah sayang, kamu tunggu sini ya, aku ambilin minum ya. Iya, cepetan. Aduh, panas. Sayang, ini minum dulu. Habisin ya minumnya. Jangan diminum mas. Mas Hendra. Mas dar guna-guna. Mas jangan diminum. Jangan mas, itu air guna-guna mas. Kembang kantin ini akan menguasai kamu. Dasar kamu kurang ajar ya kamu ya. Mas tolong mas. Hei, Rina, Aku takut mas. Kalau dia masih ada di sini aku bisa celaka. Jangan dengerin dia mas. Ceraikan dia, Mas. Jangan mas dengerin dia mas. Aku nggak mau dia ada di sini. Usir dia sekarang juga. Jangan mas dengerin dia mas. Rina, mulai sekarang aku ceraikan kamu. Kamu bukan istri aku lagi. Pergi kamu dari rumah ini. Enggak mas. Keluar. Enggak mau. Sini kamu. Keluar kamu. sadar
lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Rumah yang aku bangun bersama Mas Hendra, akhirnya aku harus tinggalkan juga. Hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersama. Semua gara-gara perempuan itu. Mas Hendra! Hai! Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Aku boleh saja pergi dari rumah ini, Mas. Tapi aku janji, aku gak akan berhenti sampai kamu sadar. Aku akan berjuang, Mas, mempertahankan rumah tangga kita. Segitu dalam ya Mbak, cinta kamu pada Mas Hendra. Iya Mbak, saya punya hak untuk mempertahankan Mas Hendra. Bukan soal harta, tapi karena rasa cinta dan demi kesembuhan Mas Hendra. Lalu Mbak, saat itu Mbak tinggal di mana? Di rumah Anissa Mbak, teman saya. Dia yang selalu baik sama saya Mbak. Dia nasehatin saya sampai saya menjadi dekat dengan Allah. Saya sholat, saya berdoa, saya zikir Mbak. Ya Mbak. Lalu Mbak, Sayang. Yuk, jangan lama-lama yuk. Aku tunggu di mobil ya. Mau ngapain kamu datang ke sini? Udah, kamu gak usah banyak ngomong. Kurang ajar. Kamu ikut lepasin. Sakit yang kamu rasain itu gak berani. Rasain. Kurang ajar kamu. Ya, ayo kamu ikut sama aku. Sini, masuk. Harus lepasin. Mas Hendra. Bukan. Jangan kamu ya. Mas Hendra, tolong. Buka! Tolong Mas Hendra, buka! Mas Hendra, buka! Sayang. Sayang di mana sih? Ayo dong. Mas, kamu harus ikut aku, Mas. Kamu harus cepat sadar. Kamu harus tinggalin wanita itu. Ngapain kamu di sini? Pergi kamu. Mas, ayo ikut aku, Mas. Mas. Sini dong. Dengar ya. Jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illallah hayyul qayyum. Allahumma fis samawati wa ma fil ardh. Mas Hendra! Tolong, Mas Hendra. Fis samawati wa ma fil ardh. Panas.
Rina. Alhamdulillah mas. Rina. Kamu akhirnya sadar juga. Iya mas. Aku udah istri kamu. Mas. Rina. Mas. Akhirnya kamu sadar juga mas. Maafin aku Rina. Mas gak apa-apa. Yang penting kamu terlepas dari benar-benar perempuan itu. Dunia saya yang dulu hilang, rasanya kembali lagi, Mbak. Bahkan sekarang Mas Hendra lebih taat beribadah dan mengajak saya umroh. Alhamdulillah ya Mbak. Tapi Marina, bagaimana dengan keadaan Monik? Udah mencong nih ya sayang. Sayang, pokoknya hari ini aku mau ajak kamu ke tempat makanan favorit kamu. Apa? Emang kamu masih inget? Ingat dong, biar si Adi ngerasain makanan mamanya. Ayo, iya kok. Sayang. Terima kasih. Was. Bumil. Oke. Oh sayang. Mas Hendra, aku pikir kamu kemana? Peluk aku dulu Mas Hendra. Kita akan terus hidup bersama-sama. Mas Hendra, aku cinta sama kamu Mas Hendra. Sejak hari itu, saya udah gak pernah ketemu perempuan itu lagi, Mbak. Saya juga gak mau cari tahu. Nama dia sudah saya dan suami buang sejauh-jauhnya. Senang mendengarnya Mbak. Dan sekarang Mbak Rina sudah bahagia bersama dengan Mas Hendra. Iya, Mbak. Kebahagiaan kami semakin lengkap setelah anak kami lahir, anak laki-laki. Aduh, alhamdulillah Mbak. Luar biasa perjuangan kamu dan terima kasih sudah berbagi kisah kamu pada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Sama-sama, Mbak. Sehat selalu ya Mbak. Pemirsa, kisah Mbak Rina Amalia menunjukkan bahwa kekuatan hal gaib itu benar adanya. Tak sedikit orang yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya, termasuk melalui jalan yang kotor. Namun ingat, apapun perilaku keburukan akan dikalahkan oleh perilaku yang baik. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua tentang kesabaran, tentang ketegaran, tentang pencarian jalan keluar meski segalanya terasa mustahil, dan juga tentang perjuangan seorang istri yang menyelamatkan suaminya dari pengaruh guna-guna. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dengan kisah yang syarat makna dan pelajaran hidup bagi kita semua.